Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ilmu takkid al-madi bima yusbi atsam dan takkid atsam bima yusbi al-madi. Yang mana di sini kita akan membahas 3 aspek. Yang pertama pengertian takkid al-madi bima yusbi atsam dan takkid atsam bima yusbi al-madi. Yang kedua pembahasan, dan yang ketiga contoh syair dan ayat Al-Qur'an di materi ini. Nah, di pembahasan pertama yaitu takkid al-madi bima yusbi atsam merupakan salah satu jenis uslub bani yang bertujuan untuk memperindah makna secara leksikal. Uslub ini bermakna menguatkan pujian dengan menyerupai celaan. Di takkid al-madi bima yusbi atsam ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, mengecualikan sifat pujian dari sifat celaan yang dinafikan. Kemudian yang kedua, menetapkan sifat pujian bagi sesuatu, setelah itu mendatangkan huruf istisna yang diikuti sifat pujian lainnya. Yang pertama kita bahas yaitu mengecualikan sifat pujian dari sifat celaan yang dinafikan. Jenis pertama merupakan pengecualian sifat terpuji dari sifat celaan yang dinafikan dalam ungkapan keseharian. Kita sering mendengar ucapan seseorang, dia tidak bodoh tapi dia seorang yang cerdas. Ungkapan jenis ini banyak kita temukan di dalam bahasa Arab, dalam syair maupun natsar. Contoh syair yaitu wala abada fihi ma'rufihim ghairu anhu yubayyinu ajrus syakirina anis syakri, yang artinya tiada cacat pada kebaikan mereka, hanya saja sesungguhnya dia menjelaskan untuk bersyukur dari orang-orang yang bersyukur. Pada prinsip syair ini merupakan pujian kepada orang yang dipujanya. Maksud ucapan penyair di atas, pada orang yang pujanya tidak ada cacat, tidak ada seorang pun yang sebanding dengannya. Adapun contoh dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Waqiah ayat 25-26. Bismillahirrahmanirrahim. Ayasmu'una fiha laqawala tathiman illa kilan salaman salama. Yang artinya mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa, akan tetapi mereka mendengar ucapan salam. Kemudian yang kedua, menetapkan sifat pujian bagi sesuatu, setelah itu mendatangkan huruf istisna diikuti sifat pujian yang lainnya. Dalam ilmu badi, jenis kedua ini bisa didefinisikan menetapkan sifat sanjungan terhadap sesuatu dan sesudahnya didatangkan perangkat pengecualian yang diikuti oleh sifat sanjungan lainnya yang dikecualikan dari semisalnya. Adapun contoh syairnya yaitu fata kamulat akhlaquhu ghairu anhu jawadun fama yubki alal mali balian, yang artinya dialah pemuda yang sempurna akhlaknya, hanya saja sesungguhnya dia seorang dermawan sehingga tidak ada lagi sisa dari hartanya. Selanjutnya, takkid atsam bima yusbi al-madi adalah pemberian sifat jelek terhadap sesuatu, kemudian datang lagi sifat jelek yang kedua. Menggunakan huruf istisna dalam ilmu badi disebut, yaitu artinya memperkuat celaan dengan kalimat yang menyerupai pujian. Takkid atsam bima yusbi al-madi ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu mengecualikan sifat celaan dari sifat pujian yang dinafikan, dan yang kedua menetapkan sifat celaan atas sesuatu lalu mendatangkan huruf istisna diikuti sifat celaan lainnya. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengecualikan sifat celaan dari sifat pujian yang dinafikan, yaitu mengistisna dari sifat celaan yang dinafikan dari suatu sifat pujian dengan memperkirakan masuk padanya, atau mengecualikan sifat celaan dari sifat pujian yang dinafikan. Seperti contohnya la husna fihil manzili illa annahu mudlimu daikul hujurat, yang artinya tiada keindahan dalam rumah, hanya saja gelap dan sempit kamarnya. Adapun contoh dalam Al-Qur'an yaitu Quran surah Al-Qiyamah ayat 31 sampai ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla, yang artinya karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Qur'an dan Rasul dan tidak mau menjalankan sholat, tetapi dia justru mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Adapun yang kedua yaitu menetapkan sifat celaan atas sesuatu lalu mendatangkan huruf istisna diikuti sifat celaan yang lain. Menetapkan sifat celaan lalu dan diikuti dengan istisna yang mengandung celaan lagi. Adapun contohnya yaitu huwa basiyul lisani ghairu anna sadaruhu majma'ul angoni, yang artinya ia adalah orang yang
kotor lidahnya, hanya saja dadanya merupakan tempat berkumpulnya kedengkian. Di sini adalah celaan atas sesuatu, kemudian dilanjutkan dengan celaan yang lainnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Syukron ala ihtimamikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.